Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Adi masih bersama dengan Bang Nyarwi dan juga Bang Hendy Satrio. Tadi kalau Bang Hensat sampaikan, Pak Jokowi santai-santai aja dong, santai-santai aja kok, harusnya di bawahnya juga dong relawan dan juga lain-lain. Tapi Bang, KSP kenceng loh Bang, KSP kenceng sekali, bahkan akan ada jeratan hukum yang akan menjerat Rocky Gerung. Bahkan juga kalau kita lihat di daerah-daerah banyak pembatalan terkait dengan kedatangan Rocky dan juga acara Rocky Gerung. Kalau dilihat ini ada benang merahnya nggak? Ada relawan dengan KSP. Ya ingin diperhatikan Pak Jokowi lah, kurang lebih benang merahnya itu. Tapi itu hak loh, maksud saya teman-teman relawan pun melakukan pelaporan, terus kemudian protes, itu hak juga gitu. Jadi harus dihormati. Kemudian Pak Muldoko, Bang Ngabalin keras juga, ya memang harus dihormati. Tapi mau saya begini, Pak Jokowi ini kan approval ratingnya tinggi. Ya. Kalau di kedai kopi 77% lebih tuh. Nah, mestinya approval rate yang tinggi ini memang saat ini sedang dimanfaatkan betul oleh Pak Jokowi untuk menjaga demokrasi kelihatannya. Karena kan kalau dari hasil survei itu approval rate yang tinggi ini gara-gara infrastruktur dan bansos. Nah, kalau dia gunakan approval rating yang tinggi ini, dia dengan menjalankan implementasi demokrasi, misalnya seperti sekarang, itu namanya dia masih makin melambung tuh nantinya. Jadi bukan hanya infrastruktur dan bansos, tapi demokrasi di era dia itu juga diakomodir dan baik-baik aja. Dan salah satu momen terbaiknya bukan hanya ini, nanti pas pemilu 2024 menjalankan dengan baik tuh KPU dan Bawaslu-nya didirijenkan dengan baik sebagai penguasa kan, itu approval rate-nya bukan hanya sekedar angka nantinya, juga diingat gitu. Nah, mestinya kalau demokrasinya dijaga oleh Pak Jokowi seperti sekarang, ini pemilu bakal aman-aman aja dan riang gembira. Nah, itu balik lagi ke yang tadi, kan tadi ditanya ini apa persamaannya atau benang merahnya. Satu tadi saya bilang kan, ini pengen dilihat Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, itu hak mereka juga. Kemudian yang ketiga, dengan teman-teman relawan, kemudian KSP yang keras, itu demokrasinya makin terlihat. Jadi nggak cuma ada kritikan dari masyarakat yang keras, tapi juga pemerintah juga bela dirinya juga kencang tuh. Jadi ini sebetulnya demokrasi yang terjadi sehat seperti ini gitu. Sehat Bang seperti ini Bang. Asal jangan lapor-lapor gitu. Laporan udah banyak, tadi berapa 30 ya? 30 pelaporan Bang. Pelaporannya dikumpulin sama Polda Metro Jaya, tapi kan ini kita juga belum tahu juga apa yang akan dilakukan oleh. Oke, Mas Nyarwi gini, tapi kalau misalnya tadi soal, yaitu Mas Nyarwi sepakat ini adalah kritik begitu ya. Rocky menyebutkan bahwa, Bang Rocky menyebutkan bahwa saya tidak menyerang individu, tapi lembaga. Tapi bukankah itu melekatnya? Gimana ngasih? Ya minimal ke kita lah yang pemahamannya gimana? Kan itu melekat mau gimana pun. Ya. Begini, kalau misalnya presiden itu kan memang tidak ada, dia multibody ya, jadi dia sebagai individu, kepala negara, kepala pemerintahan, dan banyak hal-hal yang atribusi yang melekat di dalamnya. Nah, kritik Rocky itu kan kritik pada dia sebagai pejabat publik dan kebijakannya, spesifik kebijakannya saya lihat di kontennya lah ya. Nah, tadi kata Bung Henry ya soal kaitannya dengan demokrasi, saya setuju bahwa sekarang kita lihat aja ya, sejak Pak Jokowi membutuhkan dukungan parlemen yang besar dan kemudian berusaha menjalin ini karena kita punya agenda besar termasuk IKN dan seterusnya, maka kan kesannya itu kan kritik-kritik yang berbeda atau suara berbeda di parlemen itu kan nggak terdengar. Walaupun ada, kita lihat pasti ada kalau diskusi di komisi-komisi itu pasti undang-undang juga ada, tetapi tidak terdengar ke publik. Jadi suara oposisi seakan-akan tidak terpresentasikan. Dan orang kayak Rocky ini saya lihat ya tipe oposisi jalanan kan gitu. Ya, yang kemudian kalau dia tidak setuju, memang gayanya begitu kan gitu dari dulu kan gitu. Kadangkala, nah itu tadi ada kata-kata yang kadangkala dengan budaya yang berbeda itu rasanya berbeda memang, tidak nyaman gitu bagi yang lain. Tapi balik lagi ya, kita itu membutuhkan oksigen dalam berdemokrasi. Tadi kata Bung Hendy misalnya dengan profil rating yang tinggi tadi Pak Jokowi, legasi yang mungkin beberapa orang istilahnya melihat agak kurang itu kan seakan-akan dianggap bahwa ada regresi demokrasi di era Pak Jokowi gitu. Dan justru ini yang harus kita jaga juga image bangsa kita, bahwa kita itu tidak hanya
berhasil survive di tengah COVID, tidak hanya berhasil misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun dengan susah payah gitu ya, membangun infrastruktur dan lain-lain, punya mimpi IKN, tapi juga kita punya mimpi terhadap demokrasi yang juga sama-sama kita support gitu loh. Nah ini tadi perbedaan itu hal yang wajar gitu. Tapi kemudian pendapat-pendapat ini kan mengarahkan kalau bisa ya kita itu sama-sama berpikir hal yang kolektif tadi gitu loh. Bahwa masing-masing parsial punya positioning sendiri-sendiri ya. Relawan ya wajar gitu ya ini ya. Tapi kemudian balik lagi kita jangan lupa pada hal besarnya itu gitu. Oke, tapi dalam konteks demokrasi tadi yang kehidupan demokrasi, Bang Hensat, saya tidak ingin mendahului polisi juga karena polisinya laporannya udah di polisi gitu. Itu diproses. Patut diproses apa enggak sih dalam konteks demokrasi ya? Kalau dalam konteks demokrasi dan hukum beda nih. Ya. Kan, Kalau hukum, ya? kalau hukum itu kan delik aduan, harusnya jadi Pak Jokowi yang memproses itu. Kalau laporan relawan sih saya yakin polisi pasti lebih paham tuh untuk menyikapi laporan relawan. Kalau saya sih melihatnya Rocky ya emang gitu, relawan ya emang gitu. Jadi emang ya gitu, emang gitu ya. Jadi ada pemerintah kita yang bisa makanya saya bilang KSP juga ya emang gitu. Bahkan kan gayanya Rocky itu kalau Bayu lihat kemarin press conference ya Maria, wartawan tuh ada yang ngomong, Bang Rocky hari ini nyebelin gitu. Nyebelin apa ngeselin gitu. Tapi emang dia begitu gitu. Jadi emang kadang-kadang bahkan saya juga pernah nanya sama Rocky, Bang, abang tuh kelihatannya intel ya. Abang tuh ngedungu-dunguin orang tuh aman-aman aja gitu. Karena dia paham batasannya gitu. Dalam konteks momen yang terakhir ini, itu saya lihat Rocky punya kontribusi loh. Dalam hal? Gini, biasanya relawannya Pak Jokowi itu kan kemarin katanya terbelah ya, ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo. Nah ini bersatu. Jadi masalah panggung ini punya kontribusi juga namanya ya. Jadi menarik ini. Oke, tapi kalau dilihat pembatalan beberapa kegiatan Rocky Gerung di sejumlah daerah, ini ada hubungannya nggak sih dengan kerasnya KSP saat ini? Nggak, kalau menurut saya itu nggak tepat. Karena nggak ada alasan kemudian ada warga negara lain mencegah warga negara lain bicara. Apalagi itu anggota DPR tuh, yang harusnya lebih paham daripada rakyat biasa. Rocky dalam hal ini tepat sekali karena memang mencegah bentrokan yang terjadi di masyarakat. Itu sebetulnya anggota DPR-nya itu harusnya yang memberikan pengarahan, pelajaran, pendidikan berpolitik yang baik gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat dia emang gitu. Jangan kemudian kan tadi yang saya bilang emang gitu itu kan Rocky, relawan, KSP, itu jangan sampai anggota DPR juga emang gitu. Gitu kan. Nanti kita lihatlah ini 30 pelaporan dan juga 20 pengaduan di Barreskrim akan seperti apa nasibnya. Karena highlightnya tadi ya Rocky emang begitu ya, relawan emang begitu ya, emang begitu ketemunya emang begitu. Tapi hukum juga begitu, kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih Bang Nyarwi, terima kasih. Terima kasih Maria.